Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tema 8 menjadi perasum makalah dari kelompok tema 11 tentang konsumsi dalam Al-Quran dan hadis. Saya Naila Farhatain, NIM 1950210003 atau NIM 3. Di sini saya menjadi perasum makalah poin A dan poin B, terjemah dan kata kunci ayat dan hadis serta makna. Yang pertama, Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kata kuncinya kata fima. Dalam pemahaman Ibnu Asyur mengandung makna terbanyak atau pada umumnya, sekaligus melukiskan tertancapnya ke dalam lubuk hati upaya mencari kebahagiaan ukhrawi melalui apa yang dianugerahkan Allah dalam kehidupan dunia ini. Jadi maksud dari nasihat mereka, gunakanlah harta yang berlimpah dan nikmat yang bergelimang sebagai karunia Allah kepadamu ini untuk bekal ketaatan kepada Tuhanmu dan mendekatkan diri kepadanya dengan mengerjakan berbagai amal pendekatan diri kepadanya, yang dengannya kamu akan memperoleh pahala dunia dan akhirat. Yang kedua ada Quran surat Al-Mu'minun ayat 61 yang artinya mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kata kuncinya fi al-khairat, yaitu kebahagiaan. Artinya mereka yang sungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Itu kebiasaan mereka bersegera melakukan setiap amal kebaikan, dan mereka berlomba dalam kebaikan-kebaikan. Selanjutnya ada Quran surat Al-A'raf ayat 31-32 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Surat Al-A'raf ayat 32 yang berarti, katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkannya rezeki yang baik. Katakanlah semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahuinya. Kata kunci Al-A'raf ayat 31. Al-A'raf ayat 31, masjid, minuman berlebih-lebihan. Disinilah nampak bahwa itu mempengaruhi kepada sikap hidup muslim, yaitu menjaga kesehatan rohani dengan ibadah dan juga memakan makanan dan meminum minuman yang pantas, tidak berlebih-lebihan bagi kesehatan jasmani. Tergabunglah kebersihan pakaian dan kebersihan makanan dan minuman, jangan berlebih-lebihan sehingga memperturunkan selera saja, sebab makan minum yang berlebih-lebihan bisa pula mendatangkan penyakit. Berlebih-lebihan bisa pula merusak kepada rumah tangga dan perekonomian diri sendiri. Di ujung ayat ditegaskan, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-A'raf ayat 32, kata kuncinya perhiasan rezeki yang baik. Ayat ini dan ayat sebelumnya sebenarnya ditujukan kepada kelompok
Humas yang mengharamkan pakaian biasa untuk tawaf dan makanan. Pada kalimat berikutnya, Quraisy menjelaskan maksud ayat menggunakan kalimat sisipan dalam tanda kurung, bahwa zinah atau perhiasan thayyibat rezeki yang baik-baik Allah berikan kepada seluruh manusia, baik yang beriman dan tidak beriman. Akan tetapi perhiasan atau kenikmatan tersebut di akhirat kelak akan dikhususkan bagi yang beriman saja. Terus selanjutnya ada Quran surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi yang artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Mereka berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Kata kuncinya yaitu, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih suci. Maksud makanan yang lebih suci yakni makanan yang halal dan yang baik. Terus ada Quran surat Al-Baqarah ayat 198 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Kata kuncinya, makanlah dari apa yang terdapat di bumi. Ayat ini diturunkan untuk Bani Sakif, Khuza'ah, dan Mudlij yang mengharamkan atas diri mereka hewan-hewan ternak yang halal lagi baik, yakni selain yang diharamkan oleh Allah atas kalian. Adapun kata thayyib berarti yang dinikmati. Terus, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, yakni janganlah kalian berdiri di belakang syaitan dan perbuatannya berupa mengharapkan sesuatu yang belum jelas keharamannya oleh syariat dan melakukan perbuatan maksiat. Musuh yang nyata bagimu, yakni dengan permusuhan yang jelas. Terus selanjutnya ada Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35 yang artinya, orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya kepada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kalian simpan. Terus kata kuncinya yaitu harta benda orang lain dengan cara yang batil, seperti menerima suap dalam memutuskan hukum. Terus dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dari agamanya. Maka beritakanlah kepada mereka akan siksa yang pedih, yang amat menyakitkan. Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kalian simpan itu sebagai pembalasannya. Selanjutnya ada hadis dari yang diriwayatkan oleh Muslim tentang mengkonsumsi harus hati-hati dan sesuai dengan kebutuhan.
Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanan 2 orang cukup untuk 3 orang, dan makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya hadis riwayat Muslim tentang dalam mengkonsumsi tidak boleh bermewah-mewahan. Artinya dari Ummu Salamah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meminum dari tempat yang terbuat dari emas atau perak, maka sesungguhnya ia memasukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Hadis riwayat Bukhari. Terus ada hadis riwayat Muslim tentang dalam mengkonsumsi makanan tidak boleh mencela barang yang dikonsumsi. Artinya dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sama sekali mencela makanan. Jika menghendaki sesuatu, ia akan memakannya, dan jika tidak menyukainya, ia meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada hadis riwayat Muslim tentang dalam mengkonsumsi harus halal. Artinya dari Aisyah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang minuman keras yang terbuat dari madu. Lalu ia bersabda, tiap-tiap minuman yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang terakhir, hadis riwayat Abu Dawud tentang dalam mengkonsumsi tidak boleh mengandung unsur riba. Artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memakan riba, wakil atau untuk mengurusnya, saksi aktivitas bisnis riba, dan pencatat bisnis dan keuangan riba. Hadis riwayat Abu Dawud. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Bahiroh, NIM 19502100038. Di sini saya menjadi peresum makalah kelompok 11 dengan tema konsumsi dalam Al-Quran dan Hadis. Saya mendapatkan bagian C, yaitu asbabun nuzul atau asbabun nurut, kapan dan peristiwa turunnya Al-Quran atau Hadis. Yang pertama, Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Surah Al-Qasas artinya cerita-cerita, yaitu surah ke-28 dalam Al-Quran yang memiliki 88 ayat yang turun di kota Mekah atau disebut surah Makkiyah. Asbabun nuzul surah Al-Qasas pada ayat ke-77 yaitu menceritakan tentang kisah Qarun, yaitu tentang konsumsi. Ayat ini berisi tentang nasihat oleh kaum Qarun, yaitu ada 4 nasihat. Yang pertama, kekayaan yang diberikan Allah dengan memanfaatkan di jalan Allah, patuh dan taat pada perintahnya, mendekatkan diri kepadanya agar memperoleh pahala di dunia dan di akhirat. Yang kedua, jangan lupa atau meninggalkan kesenangan dunia sama sekali. Misalnya makan, minum, pakaian, dan kesenangan lain selagi tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang keempat, jangan membuat kerusakan di atas bumi. Yang kedua, Quran Surah Al-Mu'minun ayat 61. Asbabun nuzul dalam surah ini yaitu adalah suatu riwayat yang dikemukakan ketika Umar mendengar Rasulullah SAW membaca surah Al-Mu'minun ayat 12-13. Umar secara spontan mengucapkan Babarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian Rasulullah bersabda, memang betul, itulah kelanjutan ayat ini. Ayat tersebut sejalan dengan ucapan Umar. Diriwayatkan oleh Abi Hatim bersumber dari Umar. Surah yang ketiga yaitu surah Al-A'raf ayat 31-32.
Asbabun nuzulnya adalah menegaskan dengan nada celaan kepada orang-orang yang mengatakan haram terhadap penggunaan berbagai pakaian yang merupakan anugerah dan hikmah Allah untuk keindahan dan menutup tubuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri lah yang menciptakan dan menganugerahkan berbagai kenikmatan dan keindahan ini, sehingga hamba-hamba Allah yang soleh dengan imannya yang tulus dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Bahkan pemanfaatan atas berbagai nikmat tersebut bagi orang kafir pun tidak dilarang. Yang keempat, surah Al-Kahfi ayat 19. Asbabun nuzul surah ini adalah penggunaan kalimat ba'sa pada ba'nahum, ba'as nahum, yang berarti membangkitkan, membangunkan. Itu dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Pada Ashabul Kahfi ini tidak meninggal, akan tetapi tidur dalam waktu 309 tahun. Sebagaimana disebutkan Syekh Al-Asy'arawi tetap yaitu tentang berapa lama tidurnya Ashabul Kahfi masih belum pasti, apakah itu tidur selama sehari atau 2 hari ataupun berabad-abad, karena tidak ada tanda-tanda perubahan dalam bentuk Ashabul Kahfi, seperti tidak adanya keriput atau tidak berubah rambutnya seperti itu. Akhirnya mereka menyerahkan kebenarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Sya'nur atau At-Tahwir wa Tanwir, inilah bentuk kesempurnaan iman mereka. Mereka memasrahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa dan kemaha-pengetahuannya Allah. Terus asbabun nuzul ayat surah yang kelima yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Asbabun nuzulnya adalah menjelaskan bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan, Dia pun menjelaskan bahwa Dia yang maha memberi rezeki bagi semua makhluknya. Dan dalam hal memberi nikmat, Dia menyebutkan bahwa telah membolehkan manusia untuk memakan segala hal yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang baik dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan tubuh dan akal pikirannya. Dia juga melarang untuk mengikuti langkah dan jalan setan dan tindakan-tindakan yang menyesatkan bagi para pengikutnya. Asbabun nuzul ayat terakhir yaitu surah At-Taubah ayat 35 sampai 34 sampai 35. Ayat ini asbabun nuzulnya adalah menerangkan bahwa kebanyakan pemimpin dan pendeta orang Yahudi atau Nasrani telah dipengaruhi oleh cinta, harkat, dan pangkat. Oleh karena itu mereka tidak segan-segan menguasai harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Dan dengan terang-terangan menghalang-halangi manusia beriman kepada agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau mereka membiarkan pengikut mereka membenarkan dan menerima dakwah Islam, tentulah mereka tidak dapat bersikap sewenang-wenangnya terhadap mereka, dan akan hilanglah pengaruh dan kedudukan yang mereka nikmati. Pemimpin dan pendeta-pendeta Yahudi atau Nasrani telah melakukan berbagai cara untuk mengambil harta orang lain. Di antaranya, yang pertama, membangun makam nabi atau pendeta dan mendirikan gereja-gereja yang dinamai dengan namanya. Tujuan mereka adalah agar mereka mendapatkan hadiah atau uang. Bahkan mereka telah memberikan patung pada gereja atau tempat tersebut agar orang merasa orang yang berdoa di sana akan memberikan hadiah dan uang. Yang kedua, pendeta Nasrani menerima uang dari jemaahnya sebagai imbalan atas pengampunan dosa yang terbuatnya. Seseorang yang berdosa, dia akan datang ke gereja untuk menemui pendeta, karena mereka yakin bahwa pendeta yang telah mengampuni dosanya, maka Tuhan pun akan mengampuninya, karena mereka berpikir bahwa pendeta adalah wakil
Tuhan yang berada di muka bumi. Dan yang ketiga, imbalan memberikan fatwa baik, menghalalkan yang haram maupun mengharamkannya, yang mengharamkan yang halal, sesuai dengan keinginan raja, penguasa, dan orang-orang kaya. Meskipun hal tersebut adalah hal yang bertentangan dengan agama, mereka tetap beranggapan bahwa ajaran agama itu sepi dan hal itu hanya lembaran-lembaran kertas yang boleh diubah oleh mereka sesuai keinginan mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidah Lutfiana, NIM 24. Saya sebagai peresu makalah 11. Saya akan menjelaskan tentang resuman saya di poin D dan E. Yang pertama, uraian ayat dan hadis serta korelasinya dengan ekonomi. Konsumsi merupakan pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa. Ia merupakan tujuan yang penting karena sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup seseorang. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip dasar, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Yang kedua, kandungan nilai dan hikmah. Yang pertama, tentang surah Al-Qasas ayat 77. Di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 77, Allah memerintahkan manusia bekerja dan berusaha untuk kepentingan urusan dunia dan akhirat secara seimbang. Tidak boleh orang mengejar duniawinya saja dan melupakan akhiratnya. Yang kedua, tentang Al-Mu'min ayat 61. Ayat ini menerangkan bagaimana seharusnya sifat-sifat orang mukmin yang menyebabkan keberuntungan mereka di akhirat dan ketentraman jiwa mereka di dunia. Yang ketiga, mengenai surah Al-A'raf ayat 31, yaitu menjelaskan tentang mengenakan pakaian yang indah dan bagus saat memasuki masjid, terus tidak melebih-lebihkan dalam berpakaian, makan, dan minum. Terus yang ketiga, Allah tidak menyukai seseorang yang suka melebih-lebihkan. Yang keempat, surah Al-A'raf ayat 32. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan kepada kaum musyrikin bahwa yang menentukan haram halalnya semua itu hanyalah Allah. Sebab dialah yang menciptakan dan mematikan segala apa yang ada di alam ini. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan setiap muslimin untuk memakai perhiasan yang indah-indah asalkan tidak berlebih-lebihan dan memakan makanan dan minum-minuman yang lezat lagi bersih atau halal. Yang kelima, surah Al-Kahfi ayat 19, yaitu tentang pandai menjaga rahasia dan mengambil keputusan terbaik dengan diam. Bahwasanya ada pelajaran berharga yang sering kali manusia luput menyadarinya. Rahasia seharusnya tersimpan dengan baik terbongkar karena kesalahan atau ketidaksengajaan karena sering berbicara, maka harus ada pengontrolan diri serta bijak sehingga rahasia bisa tersimpan dengan baik dan lebih baik diam untuk mengambil sebuah keputusan terbaik. Yang kedua itu bersikap lemah lembut dalam menghadapi masalah atau menghadapi seseorang. Tentunya jika terjadi suatu masalah bila dilawan atau diselesaikan dengan penuh amarah, tak akan pernah terselesaikan. Maka sikap lemah lembut adalah sikap tenang menghadapi masalah yang ada sehingga bisa terselesaikan. Ayat tersebut mengajarkan demikian. Yang keenam, yaitu mengenai surah Al-Baqarah ayat 68. Isinya tentang berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, berusaha mempelajari dan membedakan makanan halal dan haram, terus mencari nafkah dengan melakukan pekerjaan yang halal. Selanjutnya surah At-Taubah. Dalamnya itu menjelaskan orang-orang yang suka menyimpan emas dan perak, yakni menumpuk-numpuk harta dan tidak menginfakannya di jalan Allah, bahkan cenderung serakah dan kikir. Selanjutnya hadis. Yang pertama, hadis riwayat Muslim tentang dalam mengkonsumsi harus hati-hati dan sesuai kebutuhan. Rasulullah dalam hal konsumsi selalu berhati-hati dan membatasi dirinya sesuai dengan kebutuhan.
dan tidak menuruti keinginan atau hawa nafsunya itu. Beliau tidak akan makan kecuali jika sudah lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Selain itu, Rasulullah dalam memenuhi kebutuhannya tidak rakus. Hal tersebut menjadi larangan menurut Rasulullah dan menganjurkan untuk hemat. Yang kedua, tentang hadis riwayat Muslim tentang dalam mengkonsumsi tidak boleh bermewah-mewahan. Dalam hal konsumsi dianjurkan untuk sekadarnya saja, jangan yang bermewah-mewahan atau berlebihan dalam pemenuhan kehidupan, bukan untuk pemuasan keinginan. Yang ketiga, tentang hadis riwayat Muslim tentang dalam mengkonsumsi tidak boleh mencela barang yang dikonsumsi. Dalam mengkonsumsi sesuatu tidak boleh mencela barang yang dikonsumsi, karena Rasulullah juga tidak pernah mencela barang yang tidak beliau sukai, karena bagaimanapun barang tersebut adalah karunia Allah yang harus disyukuri. Yang keempat, hadis riwayat Muslim tentang dalam mengkonsumsi harus halal. Barang yang boleh dikonsumsi itu hanya barang yang halal saja. Umat Islam harus menjalankan usaha-usaha yang halal, yaitu jauh dari unsur perjudian dan penipuan. Yang kelima, hadis riwayat Abu Dawud tentang dalam mengkonsumsi tidak boleh mengandung unsur riba. Adapun barang yang termasuk barang haram adalah barang yang mengandung unsur riba. Rasulullah melarang dan bahkan melaknat orang-orang yang terlibat dalam bisnis yang mengandung unsur riba, baik yang mengonsumsi, yang mewakili, yang menyaksikan, ataupun yang mencatat keuangan dan aktivitas riba itu. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.